Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Masruroh SSITMKes selaku penguji 1. Yang saya hormati kepada Ibu Widayati SSITMKes selaku penguji 2. Dan yang saya hormati kepada Ibu Monika Diahlistianingsih SSTMKes selaku pembimbing saya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023. Saya Nelly Anggriani, NIM 15221104, jurusan S1 Kebidanan, akan mempresentasikan skripsi penelitian saya yang berjudul pengaruh senam nifas terhadap kualitas tidur ibu nifas di PMB Fitri Hayati, Kota Bandar Lampung. Yang pertama yaitu latar belakang. Masa nifas merupakan masa setelah persalinan, yaitu terhitung dari setelah plasenta keluar. Masa nifas disebut juga masa pemulihan, di mana alat-alat kandungan akan kembali pulih seperti semula. Kebutuhan dasar masa nifas meliputi perawatan kebersihan diri, gizi, ambulasi dini, eliminasi, istirahat seksual, latihan senam nifas, laktasi, dan keluarga berencana. Tidur yang cukup akan membuat ibu nifas lebih bugar dan sehat sehingga dapat beraktivitas dengan baik, sehingga produksi ASI pun akan baik. Tujuannya yaitu dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap kualitas tidur ibu nifas di PMB Fitri Hayati, Kota Bandar Lampung tahun 2023. Untuk tinjauan teorinya yaitu nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu. Selama masa ini saluran reproduksi anatominya kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. Masa nifas atau puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Masa nifas 6-8 minggu. Kebutuhan dasar ibu masa nifas yang pertama yaitu ada nutrisi dan cairan, yang kedua ada ambulasi, yang ketiga ada eliminasi, kebersihan diri atau perineum, istirahat, seksual, keluarga berencana, latihan atau senam nifas. Yang kedua itu ada senam nifas. Senam nifas merupakan salah satu bentuk senam dini bagi ibu nifas yang salah satunya tujuannya yaitu agar proses involusi berjalan lancar dan ketidakefisienan proses evolusi dapat berdampak buruk pada ibu nifas seperti terlambatnya perdarahan dan penghambatnya proses involusi. Dalam kurung Diana 2014. Untuk tujuan senam nifas itu sendiri, yang pertama yaitu untuk membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu, yang kedua itu membantu menurunkan berat badan dan menyehatkan ibu, yang ketiga itu mempercepat proses pemulihan fungsi alat kandungan, dan yang keempat itu membantu pemulihan kekuatan dan kekencangan otot yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Selanjutnya yaitu memperlancar pengeluaran lokia darah nifas, membantu mengurangi rasa sakit pada otot setelah melahirkan, merelaksasikan otot-otot, dan menunjang kehamilan dan persalinan. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah kemungkinan timbulnya kelainan dan komplikasi nifas. Manfaat senam nifas yang pertama itu membantu menyembuhkan rahim perut dan otot panggul. Yang kedua yaitu membantu menormalkan sendi-sendi. Yang ketiga yaitu menghasilkan manfaat psikologi, dan yang keempat itu membantu penurunkan berat badan. Terus adapun waktu yang dilakukan untuk senam nifas itu sendiri, latihannya itu dilakukan bila ibu sudah sembuh total dan tidak ada komplikasi obstruktif atau penyakit nifas. Untuk tinjauan teori yang ketiga yaitu kualitas tidur. Tidur merupakan proses fisiologi tubuh membutuhkan tidur secara rutin untuk memulihkan proses biologis tubuh. Manfaat tidur tidak diketahui sampai seseorang mendapatkan masalah akibat kurangnya tidur seperti suasana hati, terus performa motorik, memori dan keseimbangan. Gangguan tidur.
Yang pertama itu ada dari Sarma dan Farko 2016 mengatakan bahwa 97% wanita nifas mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur yang sering dialami oleh ibu nifas adalah penurunan durasi tidur. Sebagian besar wanita nifas mengalami gangguan tidur dan hanya 1,69% saja wanita yang tidak terbangun pada malam hari selama masa nifas dan menyusui. Terus ada dampak gangguan tidur. Dampaknya dari gangguan tidur pada wanita nifas dapat mengalami kecemasan yang berakibat munculnya depresi dan kesulitan tidur. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada ibu nifas. Yang pertama itu usia, terus aktivitas fisik dan kelelahan, lingkungan, penyakit, dan senam nifas. Untuk metodologi penelitian, yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post test. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PMB Fitri Hayati dan akan dilakukan pada bulan Januari 2023. Subjek penelitian yang pertama yaitu populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu nifas yang melahirkan di PMB Fitri Hayati SST pada bulan Januari 2023 sebanyak 15 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Metodologi penelitian, definisi operasional variabel yaitu variabel dependen. Dependen yaitu kualitas tidur, sedangkan variabel independen adalah senam nifasnya. Terus untuk DO atau definisi operasionalnya yaitu kebutuhan tidur yang terpenuhi, yakni sekitar 7-8 jam per hari. Terus memberikan senam nifas kepada ibu nifas yang melahirkan secara normal pada hari-hari ketiga dan mengajarkan gerakan senam nifas, kemudian menganjurkan pada ibu untuk melakukan senam nifas secara mandiri di rumah 2 kali sehari selama 15-20 menit setiap pagi dan sore hari selama 7 hari. Alat ukur dan cara mengukurnya itu kita menggunakan kuesioner PSG yang terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama kualitas tidur subjektif, yang kedua latensi tidur, yang ketiga lama tidur malam, yang keempat itu efisiensi tidur, yang kelima itu gangguan ketika tidur malam, yang keenam itu menggunakan obat-obatan tidur, yang keenam itu menggunakan obat tidur, yang ketujuh itu terganggunya aktivitas di siang hari. Untuk variabel independennya yaitu lembar observasi melaksanakan senam nifas dan SOP. Terus untuk hasil ukur, variabel dependennya yaitu 0 kualitas tidur baik jika nilai PSG kurang atau sama dengan 5. 1 kualitas tidur buruk jika nilai PSG lebih dari 5. Safariani 2017. Untuk variabel independennya, yang pertama dilakukan, yang kedua tidak dilakukan. Untuk skalanya nominal. Metodologi penelitian, variabel penelitian variabel independen bebas, variabel dependen terikat, pengumpulan data, jenis atau sumber data, instrumen atau alat penelitian. Pengolahan data itu kita editing, coding, processing, cleaning. Terus analisa data, analisis univariat. Untuk analisa data yaitu ada analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil dan pembahasan. Hasil uji Wickerson menunjukkan nilai p-value 0,0000 kurang dari 0,05. Terdapat perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah tingkat kualitas tidur setelah melakukan senam nifas. Untuk pembahasan, rata-rata sebelum senam nifas kualitas tidurnya lebih kecil dibandingkan setelah senam.
dan uji statistik Wilcoxon yang menunjukkan hasil signifikasi P dalam kurung 0,0000 yang berarti P lebih dari 0,05, yaitu H1 diterima, yang artinya ada pengaruh senam nifas terhadap kualitas tidur ibu nifas di PMB Fitri Hayati SST Bandar Lampung. Untuk kesimpulannya, responden mayoritas berusia 20-30 tahun sebanyak 11 orang atau 73,3%, pendidikan tinggi SMA atau perguruan tinggi, dan 11 dalam kurung 11 atau 73,3%, dan mayoritas memiliki anak ke 1, 2, dan 12 dan 12 1 sampai 2. Ada 12 atau 80,0% orang. Kualitas tidur ibu nifas sebelum diberikan senam nifas mayoritas responden buruk, yaitu ada 11 atau 73,3% orang. Kualitas tidur ibu nifas sesudah diberikan senam nifas mayoritas responden baik, yaitu ada 15 atau 100% orang. Terdapat perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah melakukan tidur setelah melakukan senam nifas dengan nilai p-value sama dengan 0,000, di mana senam nifas berpengaruh terhadap kualitas tidur ibu pada ibu nifas. Demikianlah presentasi skripsi penelitian saya. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen penguji dan pembimbing atas masukan dan sarannya dan arahannya. Secepatnya saya akan melakukan revisi serta melakukan bimbingan kembali dengan Ibu Monika Dialisdaningsih. Saya akhiri ujian skripsi ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.